Halo para pedagang dan investor yang budiman. Proyek ini berhubungan dengan Anda Guru Markets. Mari kita mulai dengan ringkasan informasi tentang perusahaan. Sedikit lebih jauh, kita akan mempertimbangkan setiap indikator secara lebih rinci. Jika Anda tertarik, Anda dapat menjeda videonya. Anda dapat melihat semua indikator organisasi dengan cermat. Kami akan membandingkan kinerja perusahaan saat ini Pure Cycle Technologies, ticker PCT. Peninjauan berdasarkan data terkini per 10 April 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets, perusahaan Pure Cycle Technologies Inc. termasuk dalam subkategori Chemistry. Analisis ini melibatkan 57 organisasi. Ini sangat representatif. Lihat tabel pesanan di akhir video ini. Hasilnya bagi perusahaan adalah minus 9 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah 1,9 poin. Jika Anda melihat secara luas, di pasar saham AS secara keseluruhan, Anda dapat melihat bahwa hasil rata-rata untuk seluruh pasar saham AS secara keseluruhan adalah 1,9 poin. Melawan skor minus 9 poin dari Pure Cycle Technologies Inc. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Pure Cycle Technologies Inc. dan perusahaan subkategori. Kita lihat saja selama 12 bulan terakhir saham perusahaan tersebut Pure Cycle Technologies Inc. menunjukkan dinamika sebesar 9,1%. Terhadap perubahan harga pada subkategori tersebut minus 12,1%. Ini tidak menjelaskan apapun secara pasti, namun kita perlu memperhatikan fakta ini. Kapitalisasi pasar perusahaan Pure Cycle Technologies adalah 1,16 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori 469 miliar dolar. Pure Cycle Technologies Inc. menyumbang 0,248%. Ini adalah salah satu perusahaan yang sangat kecil di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan mencapai 0,18 miliar dolar. Kapitalisasi neraca subkategori ini adalah 191 miliar dolar. Pure Cycle Technologies menyumbang porsi sebesar 0,094%. Membandingkan pangsa pasar dan kapitalisasi keseimbangan, kita melihat yang berikut ini. Bagian yang ditempati Pure Cycle Technologies pada subkategori penilaian kapitalisasi pasar saham sebesar 0,248%. Kapitalisasi neraca sebesar 0,094%. Yang 62% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Penilaian pangsa pasar dan kapitalisasi neraca perusahaan subkategori buruk, minus 1 poin. Utang perusahaan berjumlah 0,404 miliar dolar. Utang terhadap nilai buku adalah 224,4% ekuitas. Akibat hutang perusahaan, sangat buruk, minus 2 poin. Rasio harga saham perusahaan terhadap keuntungannya sama dengan 0. Dengan rata-rata subkategori sebesar 37,9, jauh lebih buruk dibandingkan subkategori. Penilaian nilai pasar terhadap keuntungannya dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Keuntungan selama 12 bulan terakhir adalah minus 289 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Hal ini sangat buruk bagi prospek perusahaan. Penilaian proyeksi indikator laba masa depan dibandingkan dengan subkategori buruk, minus 1 poin. Keseimbangan harga terhadap pendapatan perusahaan sama dengan 0. Rata-rata dalam subkategori adalah 1,6, yang jauh lebih buruk daripada rata-rata dalam subkategori. Penilaian indikator nilai tukar terhadap pendapatan dibandingkan dengan indikator pada subkategori buruk, minus 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 0 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Dan ini sangat negatif bagi harga perusahaan.
Penilaian prediksi indikator penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori. Buruk, minus 1 poin. Marine penjualan sebesar 0%, dengan rata-rata subkategori sebesar 4,2%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 4,2%. Penilaian marginalitas dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori. Lumayan, 0 poin. Pangsa perusahaan dalam hal jumlah personel subkategori adalah 0,041%. Itu 505% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan ini menunjukkan perbedaan antara harga tukar organisasi saat ini Pure Cycle Technologies, kemungkinan besar menuju revaluasi. Jumlah modal setiap karyawan perusahaan adalah Rp7.427.000. Dan pada subkategori Rp1.226.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 505,8%. Penilaian volume modal pasar per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori. Lumayan, 0 poin. Keuntungan per individu karyawan perusahaan adalah minus $1.841,400. Dengan rata-rata untuk subkategori, Rp32,400. Dan selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 5.589%. Estimasi keuntungan per individu karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori. Lumayan, minus 0,5 poin. Volume penjualan perusahaan per karyawan adalah $0.000. Di subkategori Rp778.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 100%. Estimasi pendapatan per karyawan dibandingkan dengan indikator subkategori. Lumayan, dikurangi 0,5 poin. Saham mengalami short pada 27,6%, dibandingkan dengan rata-rata subkategori sebesar 23%. Ini adalah indikator kemungkinan terjadinya tekanan jangka pendek. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 41% untuk perusahaan Pure Cycle Technologies Inc. Sedangkan pada subkategori sebesar 43%. Secara teknis, saham subkategori tersebut dinilai kurang lebih sama dengan saham perseroan Pure Cycle Technologies. Harga saham sebenarnya perusahaan adalah sekitar $6,51. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $13,61. Dinamika perkiraan harga dan konsensus saat ini adalah sekitar 109%. Ayo buka tabel pesanan yang tersedia untuk Anda, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan benar-benar berisi semua keputusan yang dibuat secara publik musim ini berdasarkan informasi penilaian saham dan sistem referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan gratis, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan analisis perusahaan Pure Cycle Technologies Inc. Sistem referensi penilaian saham Guru Market suatu keputusan telah dibuat. Membuka perdagangan untuk penurunan pada harga $6,5. Pesanan terbuka karena perusahaan memiliki peringkat yang cukup rendah. Penilaian perusahaan dilakukan berdasarkan model penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 4,84. Stop loss ditetapkan pada pukul 8.16. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss. Kemudian pesanan tersebut ditetapkan secara mandiri berdasarkan hasil perdagangan bursa pada tanggal 10 Mei 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal tersebut. Jantung akan menjadi pesanan pembelian utama. Video tentang kesepakatan utama telah dipublikasikan di saluran. Saat menutup salah satu pesanan utama atau penyeimbang. Pesanan sebaliknya ditetapkan pada harga saat ini.
Terima kasih banyak telah menonton video ini dan menggunakan sistem bantuan Guru Markets.